Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya Dunia Kampung 8, guys. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang waktu penalaran dari tanaman kacang panjang, guys. Nah, di sini sudah banyak yang tumbuh pada tanaman kacang panjang, guys. Nah, dan yang di sini sudah ada yang sudah dikasih bambu gini atau sudah dimerambatkan, guys, pada tanaman ini kacang panjang. Nah, langsung saja, guys, kita jelaskan. Nah, dan yang ini nih sudah berumuran kira-kira 1 mingguan lebih sedikit gitu, guys. Nah, kalau kan sudah mulai ada batang yang merambat atau akar yang merambat ke atas gini nih. Nah, ini harus dikasih gini, bambu-bambu kayak gini nih, guys. Nah, ini, guys. Nah, biasanya kan kalau tanaman kacang panjang gini nih, guys, dikasih salaran. Nah, dan ini sudah dikasih salarannya, guys. Cuma nunggu tali penalarannya doang yang di atas gini nih. Dan biasanya kalau tanaman kacang panjang ini mulai nanam hingga tumbuh kayak gini ini sudah siap untuk ditalarkan gini nih, guys. Itu mulai menanam hingga tumbuhnya kira-kira cuma nunggu 1 mingguan lebih sudah bisa besar kayak gini nih, guys. Waktunya tidak lama, kayak seperti tanaman itu timun dan juga buncis, tidak terlalu lama untuk menunggunya. Cuman 1 mingguan lebih dikit udah bisa dikasih bambu kayak gini untuk proses penalarannya, guys. Nah, biasanya gimana untuk cara mengancapkan bambunya itu, guys? Nah, itu ada caranya, guys. Jadi kan di sini sudah dikasih kayak gunung-gunungan gitu, guys. Nah, dan itu dikasih jarak kira-kira 2 jangka gini, guys. 2 jangka. Nah, yang itu kan ditancapkan, itu tidak boleh terlalu jauh dan tidak boleh terlalu dekat. Ya biasa kayak gini, guys, ada jaraknya. Nah, kan biasanya yang sudah mulai untuk proses penalarannya itu ada batang kayak gini nih, guys, di pucuknya. Nah, ini cuman diginikan doang, nanti ditempelkan pada bambunya itu sudah menalar sendiri, guys. Nah, ya kalau ini ya sudah menalar, guys, kayak gini ini. Nah, ini kan sudah menalar lah. Ini cuman nunggu nunggu besarnya doang. Kira-kira gak kasih 1 bulanan itu sudah besar, guys. Dan mulai untuk proses pemanenannya kira-kira itu hampir 2 bulanan, hampir 1,5 bulan itu, guys, sudah bisa untuk dipanen. Nah, biasanya itu kan dipanen sekali panen itu tergantung, guys, tergantung buahnya. Kalau kita proses untuk cara perawatannya itu bagus, bisa panennya itu maksimal. Kayak gimana ya, pengairannya itu mencukupi, dan pupuknya itu harus, guys. Biasanya itu untuk proses pengairannya itu kalau sudah mulai mengering harus diairkan pada tanah-tanahnya ini, guys. Nah, dan biasanya untuk proses penanamannya itu pada musim hujan kayak gini, kan musim hujan, guys. Jadi tanah itu melembab seperti kayak gini nih, guys. Loh, guys, lembab ya, guys. Nah, kalau panennya tanaman kacang panjang supaya tanaman kacang panjang ini bisa tumbuh lebih awet dan panennya maksimal terus, kita harus kalau sekarang dipanen gitu, guys,
besok harus dikocor. Cara pengocorannya itu cuman dikasih pupuk dan dicampurkan pada air. Nah, kita menyemprotkan pada tanaman-tanaman kacang panjang gini, guys. Insya Allah kalau digitukan itu bisa proses pemanenannya itu bisa maksimal. Nah, gampang sekali kok, guys, untuk cara perawatan dan proses penalarannya ini. Kita cuma nunggu 1 mingguan doang sudah bisa untuk dipenalarkan. Cuman kita harus menyiapkan bambu-bambu kecil kayak gini nih untuk penalarannya, guys. Tadi tidak terlalu rumit untuk proses penanamannya ini, dan tanaman kacang panjang ini mirip sekali dengan tanaman timun, buncis gitu guys, untuk proses perawatannya. Jadi enak, tidak terlalu rumit, cuman kita harus meneliti untuk tanamannya, guys. Tidak boleh sampai tidak dipupuk, tidak boleh sampai kering pada tanahnya gini, guys. Guys. Nah, ini sudah umur 1 mingguan kayak gini nih, guys. Bisa dilihat. Nah, dikasih jarak ya, guys. Itu harus dikasih jarak agar supaya nanti proses pertumbuhannya itu tidak saling berdempetan itu, guys. Nah, kenapa kok ini dikasih jalan kayak gini nih, guys? Loh, dikasih jalan kayak gini nih. Nah, agar supaya untuk proses pemanenannya itu mudah. Kan ini kalau besar itu merambatnya tinggi, guys. Kalau tidak dikasih seperti ini jalan untuk pengairannya ini, cukup repot untuk proses pemanenannya. Kalau dikasih ginian ini kan enak, guys. Kita cuman ngelewati gini doang dan kita memetik tanamannya yang sudah berbuah ini enak. Nah, itu fungsi dari dikasih jalan kayak gini ini. Tapi ini fungsinya tidak cuman untuk jalan doang, dan juga untuk bisa untuk proses pengairannya, guys, agar supaya cukup mudah. Nah, cukup mudah sekali untuk proses penanaman hingga proses pemanenannya dan penalarannya, guys. Jadi kita cuman harus meneliti dari tanamannya yang sudah siap untuk dikasih sanjaran kayak gini nih, atau bambu-bambu kecil untuk penalarannya, guys. Dan juga pupuknya jangan lupa itu, guys, pupuk dan pengairannya. Nah, itu doang dari saya untuk masalah penalaran, proses penalaran sampai proses perawatannya tanaman kacang panjang ini, guys. Bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.